Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali di pertemuan kedua di mata kuliah manajemen risiko. Tentunya semoga tidak bosan ya dan masih bersemangat dalam menjalani kuliah online ini. Nah, baiklah langsung saja ke pertemuan yang kedua, yaitu konsep dari risiko itu sendiri. Maaf, ini adalah pertemuan satu, namun materi yang kedua, gitu ya. Jadi, yang kita bahas kali ini itu adalah konsep dari risiko. Nah, baik, kita lanjut saja. Oke, di layar Anda sudah ada konsep dasar risiko. Apa-apa saja akan kita pelajari di pertemuan pertama, materi kedua, yaitu pengertian risiko. Yang kedua adalah risiko dan ketidakpastian. Yang ketiga adalah karakteristik dari risiko. Yang keempat itu adalah jenis risiko. Yang kelima adalah tipe risiko yang dihadapi perusahaan. Lalu komponen risiko dan yang terakhir adalah pengukuran risiko. Nah, dari pengertian risiko itu apa sih gitu ya? Di pertemuan pertama, materi pertama itu sudah sedikit kita bahas ya, risiko di kehidupan kita sehari-hari itu kita memaknainya bagaimana gitu ya. Tadi sudah kita ketahui bahwa risiko adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan, sesuatu hal yang merugikan, sesuatu hal yang memiliki apa namanya, ketidakpastian gitu ya, sesuatu yang tidak pasti gitu kan. Nah, kita bisa lihat dari ilustrasi gitu ya, di layar. Nah, seperti petir itu, terjadi petir gitu ya, lalu menyebabkan hujan yang sangat besar, lalu banjir gitu ya. Artinya di sini petir itu juga sebuah, sesuatu fenomena alam yang mungkin agak kurang menyenangkan gitu ya. Nah, jadi petir ini bisa membakar karena dia mengandung, energi listrik yang sangat besar, sehingga bisa membakar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan atau terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan, itu adalah resiko. Nah, jadi yang kedua, itu juga adalah kita ilustrasikan adalah sesuatu ketidakpastian, yaitu di sini, artinya cuaca yang tidak menentu ya, makin ke sini kita makin sulit untuk memprediksi, cuaca. Biasanya yang bulan-bulan yang akhirannya gitu ya, Oktober, September, Oktober, November, Desember, nah itu adalah bulan-bulan yang biasanya hujan gitu loh, ya. Nah, namun sekarang kita bisa lihat sendiri dan kita bisa rasakan sendiri ya, bahwa di bulan akhir-akhir tahun seperti ini biasanya harusnya hujan tapi, tidak jelas bahkan ya, bisa, panas, mendung seharian, tiba-tiba angin kencang lalu hujan, tidak ada angin tapi hujan, panas tapi hujan, lalu mendung tapi tidak hujan, dan seterusnya gitu ya. Jadi, itu adalah suatu yang tidak pasti atau suatu ketidakpastian, gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah, bisa jadi dari, kejadian yang timbul tadi, ada peluang yang hilang. Seharusnya saya bisa menjual es 100 cup per hari, namun karena kondisi yang tidak menentu tadi gitu ya, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu ketidakpastian yaitu cuaca yang tidak menentu, sehingga menimbulkan suatu peluang yang hilang tadi. Seharusnya saya dapat untung, tapi saya buntung lah istilahnya ya, jadi bisa jadi saya rugi gitu kan. Nah, itu adalah pengertian risiko. Nah, tapi nanti kita akan bahas gimana sih risiko menurut para ahli. Nah, sebelum ke sana, eee, dalam memaknai resiko, jadi memang harus berkali-kali kita ya, menyampaikan apa sih itu resiko gitu ya. Risiko adalah kata yang sudah kita dengar hampir setiap hari. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak kita sukai, bahkan sesuatu yang kalau bisa ingin kita hindari gitu loh. Sebagai contoh, jika kita jalan keluar dengan mobil, maka akan ada risiko mobil kita bertabrakan dengan mobil lainnya atau dengan kendaraan lainnya. Itu adalah kejadian yang tidak kita
inginkan. Nah, contoh yang lain, jika kita mempunyai saham, ada risiko harga saham yang kita pegang itu turun nilainya, sehingga kita tidak memperoleh keuntungan. Nah, itu juga kejadian yang tidak kita harapkan. Nah, itu kita memaknai risiko adalah seperti itu. Jadi, misalkan kita memiliki saham, gitu kan, ada dua kemungkinan, rugi atau untung. Nah, namun kita hanya bisa memprediksi. Nah, artinya yang kita ambil langkah tindakan yang kita ambil pasti tentunya mengandung ketidakpastian dan mengandung risiko seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan risiko itu sendiri? Nah, kita akan berulang-ulang terus supaya kita paham apa itu risiko. Nah, misalkan beberapa definisi sebelum kita membahas pengertian risiko menurut beberapa ahli. Pertama itu adalah kerugian yang tidak diharapkan, ya. Jadi kita tidak pernah mengharapkan kerugian. Namun mau nggak mau, namanya kerugian itu adalah bagian dari perjalanan usaha, gitu ya. Kerugian itu tidak hanya kerugian material ya, banyak kerugian waktu dan lain sebagainya, tenaga dan seterusnya. Lalu penyimpangan dari yang diharapkan. Jadi kita sudah buat planning, kita sudah ada harapan di situ, seharusnya kita lulus 4 tahun, namun terjadi sesuatu di tengah jalan. Itu adalah penyimpangan yang menyebabkan kita tidak tepat waktu dalam lulus kuliah, yang menyebabkan rencana dengan kenyataannya tidak sesuai, seperti itu. Itu adalah penyimpangan, gitu ya. Selanjutnya adalah kejadian yang tidak menguntungkan. Nah, sesuatu yang terjadi tadi artinya kerugian tadi itu adalah kejadian tidak menguntungkan, itu adalah risiko. Lalu suatu ketidakpastian juga, ada suatu peluang yang hilang juga yang sudah di awal tadi saya jelaskan gitu ya. Dan juga suatu konsekuensi dari segala tindakan yang kita ambil. Nah, sebenarnya bagaimana sih definisi risiko menurut para ahli? Di sini ada beberapa para ahli yang sudah saya kumpulkan gitu ya. Yang pertama adalah menurut Jules Basis dalam Mulyawan 2015. Ya, jadi semuanya ini kebanyakan bukunya dari Mulyawan ya. Nah, menurut Jules Basis ini risiko didefinisikan sebagai penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Nah, sesuatu yang diharapkan itu adalah ya seperti tadi ya, perencanaan kita kuliah, perencanaan kita dalam memiliki usaha gitu ya, itu pastinya tidak mulus dalam perjalanannya, tentunya akan ada penyimpangan-penyimpangan, hal-hal faktor-faktor X di luar kendali kita gitu ya. Nah, itu misalkan tiba-tiba ada pesaing yang lebih menarik, tiba-tiba perubahan perilaku konsumen yang mendadak berubah karena memang terjadinya dikarenakan konsumen sekarang makin mudah mendapatkan informasi sehingga mereka mudah juga untuk berubah perilakunya. Nah, selanjutnya menurut Vaughan tahun 1978 dalam Mulyawan juga di sini ya, risiko adalah kans kerugian. Ya, jadi kemungkinan kerugian yang mungkin akan timbul ya, atau risiko adalah ketidakpastian itu sendiri gitu ya menurut Vaughan. Nah, menurut statistik itu kemungkinan terjadinya perbedaan antara hasil aktual atau realisasi atau kenyataan dengan hasil yang diharapkan atau perencanaan atau target yang diharapkan tadi. Nah, itu adalah menurut statistik ya. Lalu menurut Arthur Williams tahun 1985 dalam Mulyawan 2015, risiko adalah variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Jadi artinya kita sudah buat perencanaan nih jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Di perusahaan juga gitu pastinya telah melakukan planning gitu ya. Dalam perencanaan itu juga ada perencanaan jangka pendek sehari-hari, keputusan sehari-hari, jangka menengah gitu ya bulanan, atau jangka panjang yang sifatnya jangkanya terms-nya itu adalah tahunan gitu ya. Nah, dalam periode-periode tertentu tadi, baik itu jangka pendek, menengah maupun panjang, itu pasti akan ada variasi-variasi hasil. Variasi itu ya penyimpangan sih, sama seperti tadi ya, penyimpangan gitu ya, variasi. Artinya kita sudah menetapkan nih, ini jalurnya seperti ini, namun terdapat variasi-variasi. Nah, itu namanya risiko menurut Arthur William. Dari beberapa definisi tadi dapat disimpulkan bahwa
risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini masih definisi risiko, tapi menurut dua organisasi yang menetapkan standar-standar dalam mengelola risiko di perusahaan, yaitu ASNZS 4360/2004 dan juga COSO yang mencetuskan tentang teori Enterprise Risk Management atau IRM. Nah, pertama, definisi risiko menurut ASNZS atau Australian Standard garis miring New Zealand Standard gitu ya, nomor 4360 tahun 2004. Risiko adalah the chance of something happening that will have an impact on objectives. Artinya, kesempatan terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada tujuan. Jadi, kemungkinan terjadinya sesuatu atau kesempatan terjadinya sesuatu gitu ya, kemungkinan tersebut akan berdampak pada tujuan yang telah kita tetapkan, objektif tadi gitu ya, tujuan perusahaan, tujuan hidup kita, planning perusahaan. Nah, kans terjadinya sesuatu tadi yang berdampak pada, dampak itu artinya kan pasti dimaknai sebagai sesuatu hal yang memiliki dampak yang tidak baik gitu ya, artinya lebih kepada hal yang negatif gitu ya, yang akan berdampak pada planning kita tadi, itu namanya risiko menurut ASNZS 4360 tahun 2004. Nah, lalu definisi risiko menurut IRM, COSO gitu ya, risiko adalah events with negative impact represent risk which can prevent value creation or erode existing value. Nah, artinya adalah suatu keadaan dengan dampak negatif merupakan risiko, ya, yang dapat mencegah dalam penciptaan nilai atau prevent value creation, ya, atau juga dia dapat mengikis nilai yang ada. Jadi value yang ada bisa terkikis, bisa habis gitu ya, karena risiko itu tadi, karena kegagalan kita dalam mengelola risiko. Nah, tadi ya definisi risiko menurut ASNZS tadi ya, risk is the chance of something happening that will have an impact upon objective. Something-nya itu adalah bisa dari SDM, finansial sumbernya gitu ya, hukum, ya bisa apa tuntutan dan sebagainya gitu ya, kontrak dan seterusnya. Dari manajemen, peristiwa alam, kegiatan operasional sehari-hari gitu ya, kegiatan operasi, masyarakat dari sekitarnya gitu ya, politik dan teknologi gitu ya. Ini adalah sesuatu sumber ya yang dapat menyebabkan something happen tadi. Ya, kemungkinan terjadi tadi gitu ya. Sumber-sumbernya ada di sini gitu ya. Nah, menurut ASNZS. Nah, will have an impact atau dampak pada apa? Pada harta gitu ya, keuangan gitu kan, komunitas, biaya, lingkungan, manusia juga gitu, sekitarnya atau manusia, misalkan kita pribadi ya, teman kita, perusahaan, masyarakat, seperti itu. Berdampak pada kinerja juga, kinerja SDM-nya, kinerja perusahaannya, berdampak juga pada reputasi, berdampak pada pendapatan, dan juga berdampak pada pelayanan, sehingga tidak optimal dan lain sebagainya. Terhadap objektif, terhadap tujuan kita, yaitu tujuan strategik, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tujuan operasional kita, target sehari-hari kita, ya objektif kita itu ya, pelaporan kita gitu kan, laporan keuangan dan lain sebagainya, lalu ketaatan atau compliance gitu ya, ketaatan kita terhadap aturan-aturan seperti itu. Nah, menurut IRM COSO tadi ya, jadi yang tadi sudah dijelaskan ya, events will with a negative impact represent risk which can prevent value creation or erode existing value. Jadi di sini hal-hal yang menyebabkan ketidakpastian itu diantaranya dari faktor eksternal dan internal gitu ya. Dari eksternal itu dari globalisasi, nanti kita akan sedikit membahas tentang ini gitu ya. Lalu
dikarenakan teknologi, dikarenakan peraturan atau kebijakan atau policy, lalu dikarenakan kondisi pasar yang tidak menentu, persaingan dan lain sebagainya itu dari faktor eksternal. Lalu dari internalnya itu adalah strategi yang dipilih. Ya, dari strategi tadi resiko kan tadi sudah di awal tadi sedikit saya sampaikan adalah sebuah konsekuensi dari tindakan, dari sebuah tindakan atau yang kita ucapkan. Nah, kalau di perusahaan itu namanya strategi yang dipilih. Nah, itu ada muncul, bukan ada muncul, artinya dapat menyebabkan kondisi ketidakpastian dikarenakan faktor eksternal dan internal tadi. Nah, kondisi ketidakpastian ini melahirkan sebuah peluang dan sebuah risiko. Tadi yang sudah di pertemuan pertama, materi pertama, itu kita sudah sedikit bahas tentang peluang dan risiko. Peluang adalah sesuatu hal yang menguntungkan, risiko adalah suatu kejadian yang tidak menguntungkan. Nah, yang dapat berimpact, nah artinya gini, ketidakpastian tadi, risiko setelah kita ambil hasil dari kedua faktor tadi ini, itu kalau perusahaan itu dapat mengelola dengan baik, dia akan dapat untung gitu ya, mengalami keuntungan yang besar. Lalu kalau tidak, ya dia akan tetap mengalami kerugian. Ya pasti ini akan dialami secara bersamaan. Artinya dia akan tetap untung, dia juga akan tetap rugi. Namun porsi keuntungannya bisa jadi lebih besar dan bisa jadi keuntungannya lebih kecil atau sebaliknya. Nah, ini pasti kejadian-kejadian ini akan mempengaruhi nilai-nilai dari stakeholder. Stakeholder di sini adalah pengertian dari stakeholder itu adalah semua pemangku kepentingan dengan misalkan kalau perusahaan ya pemangku kepentingannya ya selain perusahaan itu sendiri di dalamnya ada SDM, maksudnya ada karyawan, pemilik, supplier juga kalau dari luar, masyarakat juga, tentunya juga konsumen. Nah itu dapat berdampak berimpact pada nilai dari para stakeholder. Nah, sedikit saya bahas tentang apa sih kepanjangan dari COSO gitu ya. Mungkin tadi apa sih COSO gitu kan. Nah, COSO itu adalah Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission. Nah, ini perkumpulan dari beberapa organisasi keuangan gitu ya, yang mereka membentuk sebuah komite gitu kan untuk menentukan standarisasi dalam pengelolaan risiko di perusahaan. Oke. Nah, jadi selanjutnya di sini ada perbedaan ya antara standarisasi dalam pengelolaan risiko di perusahaan menurut ASNZS 4360 tahun 2004 dan dibandingkan dengan COSO IRM. Nah, kebanyakan itu kita menggunakan yang COSO IRM ini gitu ya. Namun ya nggak masalah sih kalau kita memang mau menggunakan ASNZS ya. Tergantung, sebenarnya sama aja, pada prinsipnya sama saja. Nah, di situ di layar kita bisa baca ya, artinya di standarisasi menurut ASNZS gitu ya, ada 7 gitu proses dalam pengelolaan risiko di perusahaan. Pertama itu adalah komunikasi dan konsultasi. Kedua, penetapan konteks ya seperti tujuan, visi, misi dan seterusnya. Ketiga, identifikasi risiko, analisis risiko. Kelima itu adalah evaluasi risiko. Lalu setelah dievaluasi ada perlakuannya, mau diapain risikonya. Dan terakhir adalah proses monitoring dan review seperti itu. Nah, setelah kita lakukan perlakuannya mau ditransferkah risikonya, diterima saja atau mau dikurangi dan lain sebagainya, dihindari itu nanti ya artinya itu perlakuannya seperti apa. Lalu terakhir adalah dilakukan monitoring, dimonitor tuh sejauh mana perlakuan tadi yang sudah diambil keputusannya berjalan dengan baik atau tidak, ataukah malah makin merugi atau bagaimana. Nah, itu tentunya harus dilakukan terus-menerus gitu ya, seperti sebuah siklus. Nah, selanjutnya menurut COSO IRM ada 8 proses ya, tahapan dalam mengelola risiko dimulai dari lingkungan internal, jadi melihat apa yang kita miliki, kekuatan gitu ya, dan kelemahan juga tentunya. Yang kedua, penentuan tujuan, kita mau tujuan dari visi misi juga bisa gitu ya.
dari situ, dari yang luas ke yang lebih sempitnya lagi dalam menentukan tujuan itu, ya. Lalu identifikasi peristiwa, ya sama seperti identifikasi risiko dalam ASNZS, penaksiran risiko atau pengukuran risiko. Setelah diukur, lalu direspon, lalu setelah direspon risikonya mau diapain, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya setelah ini. Nah, lalu ada aktivitas pengendalian. Nah, setelah kita mengendalikan, kita kontrol, kita awasin gitu ya, kita lalu memantau, lalu lakukanlah informasi dan komunikasi, artinya ada pelaporan. Kita komunikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah pemantauan atau monitoring. Tentunya ini adalah sebuah siklus juga ya, jadi selalu dilakukan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Nah, untuk diketahui bahwa tadi sudah disampaikan juga bahwa ASNZS 4360 dan COSO itu, dan Enterprise Risk Management-nya COSO itu merupakan standar yang mengatur pendekatan yang sistematis untuk mengelola risiko untuk mencapai tujuan bagi suatu organisasi menurut bpkp.go.id. Nah, coba kita simpulkan bersama-sama gitu ya. Apa sih risiko itu gitu kan? Nah, kalau ini kita sudah mulai membahas di perusahaan ya, tidak membahas di kehidupan kita lagi gitu ya. Namun di sebuah perusahaan. Di sebuah perusahaan tentunya ada sebuah proses bisnis atau bisnis proses gitu ya. Sebuah alur gitu kan. Sebuah sistematika yang sudah ditetapkan gitu kan. Nah, itu berjalan seharusnya sesuai dengan semestinya, sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tadi. Yang di ujung paling kanan itu adalah tujuannya, objektifnya itu adalah tujuan. Nah, resiko itu di mana sih, mengambil perannya itu di mana sih dalam sebuah proses di perusahaan itu gitu ya. Nah, dalam perjalanannya tadi ya, dalam periode tertentu tadi yang sudah disampaikan gitu ya, dari pengertian risiko tadi menurut beberapa ahli. Nah, pada periode tertentu tadi ada suatu kejadian. Nah, risiko adalah sebuah kejadian ya. Risiko adalah sebuah kejadian yang mungkin terjadi, itu ada mengandung likelihood atau kemungkinan terjadinya. Ya, bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Namun pasti akan terjadi. Gitu ya. Namanya risiko pasti akan dihadapi, namun kapannya, bagaimananya itu kadang tidak bisa kita prediksi. Nah, kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri di dalam konsep risiko. Maka dari itu, sekali risiko itu terjadi, katakan sumber risiko terjadi, even satu kejadian yang merugikan, gitu kan. Nah, di tengah perjalanan ternyata ya seperti yang sekarang dialami kita bersama gitu ya, corona terjadi, ya. Proses bisnis yang ada di perusahaan menjadi terganggu, supplier mandek, tidak memberikan tidak dapat beroperasi lagi, sehingga kita tidak dapat, atau perusahaan yang tergantung dari supplier tidak dapat mendapatkan bahan bakunya lagi, sehingga tidak bisa melakukan proses produksi. Nah, otomatis konsekuensinya adalah tujuan tidak tercapai. Makanya objektifnya di situ memang dicoret, namun bukan berarti tidak tercapainya rugi banget gitu, enggak. Artinya kita harus bisa mengelola risiko tersebut gitu kan. Jadi intinya di dalam risiko itu adalah ada kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak menguntungkan, yang menyebabkan ya konsekuensi tadi ya, yang menyebabkan terhambatnya dalam mencapai tujuan. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, yang kedua adalah risiko dan ketidakpastian. Nah, pada dasarnya risiko adalah suatu atau peluang yang mungkin terjadi dan berdampak pada pencapaian sasaran. Tadi sudah kita pahami dari ilustrasi sebelum ini. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya sesuatu dan tidak dapat diduga atau tidak diinginkan di masa depan. Dalam bisnis, ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Nah, menurut Rowe dalam Mulyawan 2015, ketidakpastian diakibatkan ketiadaan informasi karena probabilitas terjadinya tidak dapat ditentukan. Ya, diulangi lagi bahwa ketidakpastian dikarenakan ketiadaan informasi. Ya, karena probabilitas terjadinya tidak dapat ditentukan. Sedangkan risiko dapat ditentukan
probabilitasnya karena adanya data dan informasi yang memadai. Nah, jadi karena kurangnya data dan informasi, maka ketidakpastian itu muncul, gitu ya. Nah, dikarenakan juga probabilitas itu terjadinya tidak dapat ditentukan. Artinya kita tetap kita bisa memprediksi, namun bisa jadi melenceng dari yang sudah kita prediksikan tadi di awal. Namanya juga masih kemungkinan, probably gitu ya, masih mungkin terjadi. Nah, kemungkinan terjadinya tadi itu dapat ditentukan, dapat kita prediksi tadi apabila ada data dan informasi yang memadai. Misalkan kalau mungkin ya seharusnya Anda pernah mempelajari mata kuliah manajemen operasional gitu ya, di mana di situ ada satu bahasan mengenai peramalan. Nah, peramalan itu kan untuk meramalkan, salah satu peramalan di dalam operasional yang pernah kita bahas, yang pernah dipelajari, yaitu adalah peramalan permintaan. Nah, peramalan itu kan sebenarnya mengolah data dan informasi historis untuk bisa meramalkan permintaan di periode mendatang, ya. Nah, lalu dari data dan informasi tadi, sehingga kita bisa menentukan probabilitasnya, kemungkinan kerugian di masa yang akan datang itu seperti apa sih, gitu kan. Nah, itu dapat dihitung atau dapat diketahui dengan adanya data dan informasi yang memadai. Apabila tidak ada data dan informasi, maka kejadian atau ketidakpastian itu sulit untuk diramalkan, ya, kemungkinan terjadinya itu sulit untuk diramalkan, seperti itu. Jika probabilitasnya dapat dihitung, hal tersebut merupakan risiko. Sebaliknya, jika probabilitas tidak dapat dihitung, hal tersebut merupakan ketidakpastian. Nah, itu Rowe tahun 1977 dalam Mulaion tahun 2015. Nah, selanjutnya di situ di layar ya ada risiko muncul beberapa tingkatan ketidakpastian ya. Risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Beberapa tingkatan ketidakpastian itu ditunjukkan dalam tabel. Nah, jadi ketidakpastian itu ada tingkatannya, dari yang sangat tidak pasti, gitu ya, sampai dengan sangat pasti. Artinya dari tingkat ketidakpastiannya, kalau tingkat ketidakpastiannya tidak ada, berarti dia sangat pasti. Nah, kalau tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi, berarti sangat tidak pasti. Nah, kita mulai dari tingkat ketidakpastian yang tidak ada. Jadi artinya tidak ada tingkat ketidakpastian. Artinya kejadian itu pasti. Karakteristiknya adalah hasil bisa diprediksi dengan pasti. Contohnya adalah hukum alam. Nah, ya kalau hukum fisika lah gitu ya. Misalkan air akan mengikuti bentuk wadahnya. Nah, itu kan pasti ya. Misalkan kita tuangkan air dalam gelas, pasti bentuknya air akan mengikuti bentuk gelas. Nah, itu adalah hukum alam. Nah, selanjutnya ada ketidakpastian yang objektif, gitu ya. Objektif itu karakteristiknya hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas bisa diketahui. Seperti ya probabilitas ya, ini ilmu-ilmu statistik pastinya juga pernah mempelajarinya, seperti permainan kartu atau dadu. Seperti itu. Misalkan kalau dadu ada angka 1 sampai 6, apabila dilempar gitu ya, sekali lempar ya, misalkan sekali lempar, berapa sih probabilitas munculnya angka 5? Nah, otomatis kan munculnya adalah 1/6. Itu adalah probabilitas. Jadi hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas bisa diketahui. Selanjutnya adalah ketidakpastian yang subjektif. Karakteristiknya adalah hasil bisa diidentifikasi tapi probabilitas tidak diketahui. Jadi seperti kebakaran, kecelakaan mobil, investasi. Nah, ini ketidakpastian yang sifatnya subjektif. Nah, kita nggak tahu kapan akan terjadinya kebakaran, kecelakaan mobil, dan investasi kita, misalkan saham kita menurun dan lain sebagainya, itu adalah termasuk dari contoh ketidakpastian yang subjektif. Hasil bisa diidentifikasi, tapi bisa jadi probabilitas atau kemungkinan terjadinya itu sulit untuk diketahui gitu loh. Tiba-tiba kita nggak bisa dong memprediksi kapan kita kecelakaan, nggak bisa gitu ya. Nah, jadi tapi hasil bisa diidentifikasi. Kalau kita kecelakaan, kalau kita rumah kebakaran atau terjadi kerugian dalam investasi, otomatis kita bisa tahu nih kerugiannya berapa. Seperti itu. Nah, lalu ke tingkat yang terakhir, tingkat ketidakpastian yang sangat tidak pasti, gitu ya. Itu karakteristiknya hasil tidak bisa
diidentifikasi dan juga probabilitas atau kemungkinan terjadinya juga tidak diketahui. Nah, contohnya eksplorasi angkasa. Nah, di situ jelas kita tidak tahu hasilnya akan seperti apa, dan kemungkinan yang akan terjadi apabila kita ke sana itu apa, itu juga nggak bisa diketahui. Itu adalah tingkat ketidakpastian yang sangat tidak pasti. Nah, itu adalah beberapa tingkatan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu disebabkan oleh apa sih? Ya, yang pasti fluktuasi itu menyebabkan ketidakpastian, ya. Ya, jadi di data di layar di situ ada data terkait dengan tingkat fluktuasi apa namanya yang terjadi pada beberapa instrumen produk gitu ya, seperti electricity, gas, oil gitu ya, dan misalkan apa namanya FX itu seperti jual beli mata uang dan lain sebagainya, real estate dan lain sebagainya. Nah di sini makin tinggi fluktuasi, makin tinggi pula tingkat ketidakpastiannya, gitu ya. Nah, contohnya maksudnya di sini misalkan saya beri contoh electricity. Electricity kan berarti semua apa namanya instrumen-instrumen listrik gitu ya. Itu fluktuasinya mencapai 228%. Nah, artinya apa? Artinya pergerakan-pergerakan harga instrumen listrik ini itu sangat tinggi, gitu ya. Bisa jadi karena kebutuhan yang tiba-tiba naik atau apa namanya dikarenakan kejadian tertentu ya yang menyebabkan harga electricity ini naik turun. Nah, itu makin tinggi fluktuasinya makin tidak pasti di situ ya. Nah, makin kecil berarti makin stabil istilahnya seperti itu. Begitu pula dengan gas ya, istilahnya gas itu kan bahan bakar gitu ya. Kalau oil di situ minyak gitu kan. Nah, itu lebih kecil yaitu 36%. Nah, kalau gas berarti lebih tinggi lagi ya walaupun masih di bawahnya electricity gitu kan. Nah, instrumen-instrumen dari bahan bakar gitu kan itu memang juga masih fluktuatif seperti itu. Nah, kondisi fluktuasi tadi itu menyebabkan ketidakpastian. Ya, kalau makin fluktuatif yang tadi 228% tadi otomatis makin instrumen tersebut akan menghadapi atau akan mengalami peningkatan dan penurunan yang sangat fluktuatif gitu ya. Berubah-ubah gitu kan. Nah, ketidakpastian bisa tercermin dari fluktuasi pergerakan yang tinggi. Nah, kalau yang rendah tadi fluktuasinya berarti dia masih lumayan stabil lah, agak stabil. Ya. Semakin tinggi fluktuasi, semakin besar tingkat ketidakpastiannya. Bagan berikut yang tadi itu ya, yang bagan di atas tadi menunjukkan fluktuasi harga beberapa instrumen, dihitung berdasarkan deviasi standar tahunannya. Terlihat bahwa semua harga instrumen berfluktuasi. Sebagai contoh, saham mempunyai fluktuasi sebesar 14%, yang FX tadi, ya saham tadi 14%. Sementara harga listrik mempunyai fluktuasi sebesar 228%. Nah, hasil empiris pada bagian di atas tadi menunjukkan bahwa di dunia ini semuanya serba tidak pasti. Baik itu saham, falas, harga minyak, sampai dengan harga listrik mempunyai fluktuasi, meskipun dengan tingkat fluktuasi yang berbeda-beda. Kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Tadi sudah pernah saya sampaikan ya, bahwa di dalam konsep risiko, kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Dengan demikian, risiko ada di mana-mana, mencakup semua instrumen, ya, sayur-sayuran, gitu kan, produk pertanian dan lain sebagainya. Semua yang kita pakai, gitu ya. Ini yang kita pakai sekarang ini itu semuanya instrumen, ya, artinya yang mengalami fluktuasi juga di situ ya. Yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor ini ya banyak ya, apa namanya, jenis-jenisnya seperti itu. Dari pemerintah gitu ya, dari kondisi yang tidak apa namanya, yang kondisi seperti sekarang ini kita sedang mengalami corona. Nah, itu makin meningkatkan tingkat fluktuasi gitu ya.
dan pasti berdampak pada semua instrumen gitu kan, makanan dan sebagainya gitu kan. Oke, lanjut lagi. Nah, fluktuasi di sini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jadi karena tadi ya, makin sulit diprediksi sesuatu hal itu. Baik itu cuaca, baik itu perilaku konsumen yang berubah-ubah, baik itu teknologi gitu ya. Nah, itu menyebabkan fluktuasi itu cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yang meningkatkan pula ketidakpastian dan risiko itu sendiri. Sehingga makin ke depan nanti kita menjalani kehidupan itu atau perusahaan dalam menghadapi apa namanya target ke depannya itu pasti akan mengalami tingkat ketidakpastian dan akan mengalami risiko yang lebih eh, lebih sering mungkin ya istilahnya dikatakan lebih sering karena fluktuasi makin ke sana makin meningkat seperti itu. Kenapa fluktuasi cenderung meningkat? Nah, ini ada beberapa faktor. Kenapa tadi bisa harga listrik naik turun sangat lumayan fluktuatif, harga gas, oil, saham gitu ya. Nah, beberapa faktor yang mendorong peningkatan fluktuasi tersebut seperti pertama adalah globalisasi dunia, liberalisasi dunia, pemrosesan informasi yang semakin cepat maka menyebabkan reaksi investor yang semakin cepat pula. Nah, bagaimana sih penjelasan dari masing-masing faktor tadi gitu ya? Pertama adalah globalisasi dunia. Globalisasi itu membuat keterkaitan ekonomi dunia lebih erat, jadi nggak ada boundaries, nggak ada namanya batasan antara negara satu dengan yang lainnya. Nah, maka dari itu bisa jadi menyebabkan kejadian di suatu negara akan lebih cepat memengaruhi negara lain. Dengan kondisi seperti itu, fluktuasi akan cenderung meningkat, ya. Ya misalkan apa namanya ada kejadian tsunami di sebuah negara, gitu ya. Misalkan kemarin kalau nggak salah di Filipina gitu ya atau Thailand ya, Filipina kalau nggak salah. Nah, kejadian tsunami di Filipina itu langsung berdampak pada ekonomi di sekitar negara Filipina itu. Nah, misalkan salah satu contohnya itu adalah investor yang ada di Filipina otomatis akan menarik sahamnya dari situ dan berpindah ke tempat yang lebih aman. Nah, artinya itu kenapa dikatakan kejadian di suatu negara akan lebih cepat memengaruhi negara lain. Itu namanya globalisasi dunia. Nah, hal itu menyebabkan fluktuasi cenderung meningkat. Kalau fluktuasi cenderung meningkat, maka risiko akan lebih tinggi kemungkinan terjadinya. Lalu yang kedua adalah liberalisasi dunia. Liberalisasi dunia itu maksudnya adalah membuka pasar domestik terhadap investor asing. Ya, silahkan invest ke sini, datang ke sini. Walaupun udah lama kita sudah banyak investor yang datang ke Indonesia seperti itu ya. Namun makin ke sini makin liberalisasi makin luas gitu ya, makin memberikan kesempatan yang luas bagi para investor untuk berinvest di negara tertentu termasuk Indonesia. Nah, liberalisasi ini mempunyai efek yang sama dengan globalisasi. Hambatan antar negara menjadi berkurang. Aliran modal menjadi lebih mudah untuk masuk dan keluar. Nah, tadi tuh yang saya bilang, ada kejadian buruk di suatu perusahaan, ada musibah. Nah, itu lebih mudah untuk keluar langsung main cabut dari perusahaan dari negara tersebut pindah ke negara lain yang lebih aman. Nah, itu akan lebih mudah aliran modal itu keluar masuk dari suatu negara. Hal semacam ini akan meningkatkan fluktuasi dunia. Sebagai ilustrasi, krisis ekonomi di Thailand pada tahun 97 memicu terjadinya krisis ekonomi di negara-negara sekitarnya, seperti Indonesia, Filipina, Malaysia dengan cepat. Investor dengan cepat memindahkan dananya dari Thailand dan negara-negara sekitarnya ke negara-negara lain yang dianggap lebih aman. Terbukanya ekonomi dunia memungkinkan pergerakan modal yang cepat semacam itu. Nah, jadi itu namanya tadi dalam risiko itu ya ada orang yang dirugikan dan ada orang yang diuntungkan di waktu yang sama. Seperti itu ya. Orang yang maksudnya perusahaan atau orang gitu ya memanfaatkan kejadian yang tidak menguntungkan dari pesaingnya. Nah, itu orang yang diuntungkan dari kejadian tersebut seperti itu ya. Selanjutnya, faktor ketiga menyebabkan fluktuasi tadi itu adalah proses informasi yang semakin cepat, maka reaksi investor juga semakin cepat juga dalam bereaksi seperti itu.
memberikan respon terhadap atas proses informasi yang semakin cepat tadi. Teknologi yang semakin maju membuat investor atau pelaku pasar semakin canggih dalam memproses informasi. Kecanggihan tersebut akan mendorong pelaku pasar untuk lebih cepat memperoleh informasi dan bertindak lebih cepat atas informasi tersebut. Nah, jadi data, fakta, kita olah menjadi informasi yang penting, sehingga investor tuh udah bisa dengan cepat mengambil keputusan, dia harus kemana, harus invest kemana, dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudahan informasi dan reaksi yang cepat dari investor tadi itu akan mendorong fluktuasi harga yang semakin tinggi, gitu loh. Jadi, karena ya sebagai investor ya kita butuh suatu kepastian, walaupun kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Namun, artinya gini, probabilitas atau kemungkinan terjadinya risiko itu asalkan ada data dan informasi yang akurat, yang up to date, itu akan lebih mudah mendapatkan lebih mudah dalam membantu investor atau siapapun atau manajer gitu ya, atau si pengambil keputusan dalam membuat keputusan dengan cepat. Nah, termasuk investor tadi itu. Saking cepatnya informasi yang didapat, lebih cepat, lebih up to date, sehingga mereka bisa mengolah data dan informasi tadi menjadi sebuah keputusan tadi. Nah, itu sehingga fluktuasi pun akan istilahnya mendorong fluktuasi yang semakin tinggi. Oke, lanjut lagi. Karakteristik risiko itu apa saja? Ya, pertama adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Jadi ada kata kuncinya adalah ketidakpastian. Itu karakteristik yang pertama. Nah, yang kedua itu ketidakpastian yang apabila terjadi menimbulkan kerugian. Jadi karakteristik risiko yang kedua adalah kerugian. Nah, menurut Vaughan, karakteristik risiko diantaranya adalah risk is the chance of loss, kemungkinan rugi. Risk is possibility of loss. Jadi kemungkinan ya kerugian juga. Jadi satu chance, satu possibility ya. Kurang lebih sama. Lalu yang ketiga adalah risk is uncertainty. Jadi ketidakpastian itu. Jadi karakteristik risiko adalah kerugian, ketidakpastian, kemungkinan kerugian itu sendiri. Oke. Selanjutnya, nah ini ada beberapa kejadian-kejadian yang mungkin tidak mungkin terjadi, namun itu terjadi. Jadi dalam angka-angka tertentu ya, perbandingan tertentu, walaupun ini perbandingannya sangat jauh juga, jadi artinya ini kejadian sangat langka, tapi bisa terjadi seperti ada orang yang tenggelam di bathtub. Ada loh, gitu loh. Padahal bathtub kan sekecil itu ukurannya, tapi bisa tenggelam di bathtub, gitu ya. Itu kejadiannya 1 dari 685 kasus apa sih keterjadiannya 1 kali dari 685 orang mandi di bathtub itu maksud 685.000 orang mandi di bathtub maksudnya seperti itu. Nah, ini juga sama kejadian yang aneh gitu ya, yang yang aneh artinya tidak biasa gitu ya. Kejadian orang tersambar petir itu bisa terjadi. Padahal kita kan kalau udah petir kan pasti kita langsung was-was ya, langsung cari tempat yang aman gitu kan. Tapi itu bisa terjadi. Itu perbandingannya itu 1 dari 240.000 kita menghindari petir. Tapi ada kejadian 1 di antara 240.000 tadi. Dan seterusnya di sini ya. Tapi artinya maknanya itu adalah dari contoh-contoh ini itu adalah ini untuk memperkuat bahwa ada loh ketidakpastian itu apa ya namanya ya, kejadian-kejadian yang di luar biasanya itu bisa saja mungkin terjadi gitu. Maka itu namanya adalah ketidakpastian seperti itu. Ya orang yang memenangkan lotre juga ini juga dari 14 juta yang bermain lotre istilahnya gitu ya, 1 yang menang seperti itu. Jadi itu adalah peluang ya namanya ya. Jadi nggak mungkin kan kita harus nyobain 14 juta kali untuk bisa menang 1 kali, kan nggak mungkin, itu orang yang aneh gitu kan. Nah tapi ini bisa saja terjadi gitu loh. 1 dari 14 juta kejadian gitu. Oke, di materi yang keempat, jadi submateri keempat ini ceritanya nih. Jadi ini kita membahas tentang jenis-jenis risiko. Nah, kita bedakan menjadi 5 risiko. Jadi ada 5 karakter 5 jenis risiko gitu ya. Dari sifat, risiko berdasarkan sifat, risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan, risiko berdasarkan asal timbulnya, risiko berdasarkan perubahan lingkungan,
dan juga risiko berdasarkan sudut pandang. Nah, ini menurut Trisman, Gustafson, dan Hoyt tahun 2001 dalam Mulyawan 2015. Nah, yang pertama adalah risiko berdasarkan sifat. Ada risiko spekulatif dan ada risiko murni. Yang kedua adalah risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Ya, jelas ada dua, berarti ada yang dapat dialihkan dan ada yang tidak dapat dialihkan. Yang ketiga adalah risiko berdasarkan asal timbulnya, itu dari internal dan dari eksternal. Yang keempat, risiko berdasarkan perubahan lingkungan. Ada risiko yang statis dan risiko dinamis. Lalu yang kelima adalah risiko berdasarkan sudut pandang. Ada objektif dan risiko yang subjektif. Ya. Ini saya gabung ya, maksud saya di sini ada dua ahli yang menyatakan jenis-jenis resiko, itu tadi menurut Trisman dan kawan-kawannya, dan menurut Mamduh M. Hanafi. Ini saya gabungkan dari dua sumber. Nah, ini kalau kategorisasinya itu risiko ada yang murni, ada yang spekulatif, masing-masing ada risiko yang statis dan dinamis. Ya jelas nanti kita akan bahas setelah ini gitu ya, apa itu statis, dinamis, apa itu pure, spekulatif, apa itu risiko subjektif dan objektif. Seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah risiko murni. Risiko murni atau pure risk itu ada risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan itu tidak ada. Jadi kita membicarakan hanya ada potensi kerugian di dalam risiko murni ini, gitu ya. Untuk risiko tipe ini itu hanya membicarakan kerugian saja. Nah, beberapa contoh risiko tipe ini adalah risiko kecelakaan, risiko kebakaran, dan semacamnya. Ini lebih kepada risiko-risiko yang bencana seperti itu ya, kemalangan seperti itu. Nah, itu masuk dalam kategori risiko murni. Contoh lain adalah risiko banjir menghantam rumah kita. Nah, jelas itu hanya kerugian. Jadi nggak ada sama sekali keuntungan yang diharapkan dari risiko murni ini. Nah, biasanya asuransi itu lebih banyak berurusan dengan risiko murni. Jadi kita biasanya mengasuransikan rumah kita, gitu kan? Mengasuransikan mobil kita, mengasuransikan bahkan bagian dari tubuh kita seperti itu ya. Nah, itu adalah risiko murni. Nah, selanjutnya masih dalam risiko berdasarkan sifat. Yang kedua adalah risiko spekulatif. Tadi murni, sekarang spekulatif seperti itu. Risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Nah, potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis risiko ini. Beda seperti yang murni tadi. Di murni hanya ada kerugian saja. Sedangkan di spekulatif, nah baik itu kans terjadinya rugi dan kans terjadinya keuntungan itu sama-sama diharapkan. Ya nggak mungkin kita namanya berusaha, kita hanya mengharapkan untung saja gitu, tanpa kita nggak mau mempertimbangkan atau memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi, yang mungkin kita hadapi. Itu justru salah gitu ya. Nah, contoh tipe risiko ini adalah usaha bisnis ya. Memang kebanyakan dialami oleh para pebisnis gitu kan. Dalam kegiatan bisnis kita mengharapkan keuntungan meskipun ada potensi kerugian. Nah, contoh lain adalah jika kita membeli saham, harga pasar bisa meningkat, kita memperoleh keuntungan. Bisa juga analisis kita salah atau meleset, prediksi kita salah gitu ya. Harga saham bukannya meningkat, tetapi malah menurun sehingga kita tidak memperoleh keuntungan. Artinya kita mengalami kerugian. Resiko spekulatif itu juga bisa dinamakan sebagai risiko bisnis ya, karena tadi banyakkan di usaha-usaha bisnis. Kerugian akibat risiko spekulatif akan merugikan individu tertentu atau organisasi tertentu gitu kan, tetapi juga akan menguntungkan individu lainnya atau organisasi lainnya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Bisa jadi karena kita nggak mampu bersaing, kita jadi kalah gitu ya, atau kita tidak melakukan inovasi produk sehingga konsumen pun tidak tertarik lagi dengan produk kita, maka pesaing kita akan yang diuntungkan dari kondisi tadi itu, sehingga pindah ke pesaing seperti itulah. Nah, ya ini dicontohkan di layar ini ya, misalkan suatu perusahaan
mengalami kerugian karena penjualannya turun, perusahaan lain barangkali akan memperoleh keuntungan dari situasi tersebut. Secara total, masyarakat tidak dirugikan oleh risiko spekulatif tersebut. Tapi perusahaan lain yang memanfaatkan peluang tersebut untuk mengambil tindakan-tindakan yang supaya bisa mengambil keuntungan dari situ. Nah, yang selanjutnya adalah risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Ya jelas ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Nah, kalau yang dapat itu berarti risiko yang dapat dipertanggungkan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi, gitu ya, sejumlah angsuran tentunya, gitu kan. Dengan demikian kerugian tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, bukan lagi tanggung jawab perusahaan yang telah melimpahkan ya risiko yang mungkin dialami kepada si perusahaan asuransi tadi. Nah, biasanya risiko yang dapat dialihkan adalah risiko murni seperti tadi ya asuransi. Sedangkan risiko yang tidak dapat dialihkan adalah semua risiko yang termasuk dalam spekulatif tidak dapat dipertanggungkan pada perusahaan asuransi. Nah, risiko bisnis semuanya, semua jenis risiko bisnis ya itu adalah risiko yang tidak dapat dialihkan. Seperti itu. Oke ya, jadi jelas ya. Oke, selanjutnya risiko berdasarkan asal timbulnya. Bisa dari internal, jadi dari dalam, dan bisa jadi dari eksternal, dari luar. Risiko internal adalah risiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, seperti kecelakaan kerja, kerusakan aktiva karena karyawan, mismanagement, dan lain sebagainya. Jadi human error, mesin, prosedur yang salah, dan lain sebagainya itu adalah risiko internal, asalkan sumbernya berasal dari internal perusahaan. Sebaliknya, risiko eksternal adalah risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan politik, kebijakan pemerintah, perubahan perilaku konsumen, dan lain sebagainya. Itu adalah risiko dari eksternal perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah risiko statis dan risiko dinamis. Nah, ini tergantung dari kondisi keadaan gitu ya. Kalau risiko statis itu muncul dari kondisi keseimbangan tertentu, artinya kondisinya stabil. Ya, walaupun sekarang ini kita nggak bisa ya, agak sulit untuk mencari contoh ilustrasi kondisi keseimbangan tertentu. Kondisi keseimbangan itu maksudnya kondisi stabil gitu ya. Misalkan harga beras stabil, harga minyak stabil di situ aja selama 1 tahun terakhir. Tidak mungkin. Jadi memang agak sulit sih. Cuman coba kita cari contoh, misalkan risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam yang tertentu. Karakteristik risiko ini praktis tidak berubah dari waktu ke waktu. Nah, jadi ya kalau ada kondisi alam tertentu, maka petir akan muncul. Seperti itu. Nah, itu adalah risiko yang statis gitu ya. Tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain ya. Namanya petir ya petir disebabkan oleh hal-hal misalkan awan gelap atau tingkat magnet bumi yang sedang menarik awan sehingga muatan-muatan positif dan negatif dan seperti itulah menyebabkan terjadinya petir. Nah, itu statis kondisinya memang. Artinya itu yang menyebabkan petir itu muncul. Nah, lalu bagaimana dengan risiko dinamis? Risiko dinamis di sini adalah risiko muncul dari perubahan kondisi tertentu. Yang tadi statis, tidak banyak berubah, atau bahkan cenderung stabil, ya, walaupun sulit ya untuk mencari contoh di kehidupan sehari-hari, yang ada itu adalah contoh dari hukum alam gitu ya, contoh-contoh dari alam gitu ya, kondisi alam. Nah, sedangkan kalau risiko dinamis adalah risiko muncul dari perubahan kondisi tertentu. Risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, di bidang teknologi, seperti risiko keusangan, risiko di luar angkasa. Contoh perubahan kondisi masyarakat, contoh lainnya di sini ya, perubahan selera konsumen, perilaku konsumen, kondisi masyarakat, perubahan teknologi memunculkan jenis-jenis risiko baru. Misalkan, semakin ke sini masyarakat semakin kritis, makin tahu haknya dia gitu ya, sadar akan haknya. Maka risiko hukum atau legal risk yang muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum atau sue terhadap perusahaan akan semakin besar. Nah, contoh kejadian di McD pernah terjadi tidak sengaja sebenarnya oleh karyawan McD menumpahkan air panas di
anggota tubuh dari konsumennya. Nah, konsumen itu tahu haknya dia itu, dia bisa menuntut nih, gitu loh. Semakin dia masyarakat itu tahu akan haknya, semakin kemungkinan besar perusahaan itu mendapatkan mengalami risiko gugatan hukum itu semakin besar. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi akhirnya dituntut McD dan mengalami proses persidangan gitu ya, berlangsung berapa kali dan akhirnya menang si konsumen tadi. Dan kalau nggak salah McD harus membayar sejumlah uang gitu ya, sekitar $600.000 atau $600, saya lupa. Jadi intinya yang menang persidangan itu adalah konsumen. Seperti itu. Selanjutnya, risiko objektif dan risiko subjektif. Ya, kalau objektif itu adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Jadi jelas ada dasarnya, datanya, perhitungannya gitu ya. Contoh fluktuasi harga atau tingkat keuntungan investasi di pasar modal bisa diukur melalui standar deviasi. Misal standar deviasi return saham adalah 25% per tahun. Nah, jadi dari hasil perhitungan standar deviasinya dari investasi di pasar modal itu adalah 25% ya. Nanti kita bahas lagi ya sudut pandang dari investor yang suka dengan tantangan ya, merasa 25% per tahun deviasinya itu kecil gitu loh, biasa aja. Tapi kalau investor yang kurang suka dengan tantangan, mainnya aman, 25% deviasi itu udah termasuk besar gitu loh. Waduh, nggak berani nih, misalkan seperti itu. Nah, jadi itu objektif. Intinya objektif itu melalui parameter tertentu, perhitungan, dan data yang jelas, yang terdeterminasi gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah risiko subjektif ya, kebalikannya dong. Jadi risiko subjektif itu berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko, dengan kata lain, kondisi mental seseorang akan menentukan kesimpulan tinggi rendahnya risiko tertentu. Nah, jadi yang tadi dibahas dari hasil objektif tadi, parameter-parameter dari investasi di pasar modal 20%. Nah, ini kalau dari segi subjektifnya, yang tadi sudah saya jelaskan sebenarnya, itu sudut pandang yang berbeda bagi dua investor yang satu suka dengan tantangan, yang satu tidak suka dengan tantangan, dalam melihat sebuah deviasi dari investasi di pasar modal sebesar 25% itu besar atau tidak. Nah, bagi yang suka tantangan ya besar, bagi yang tidak ya bagi yang suka tantangan itu kecil, bagi yang tidak itu besar gitu ya. Oke, lanjut. Yang kelima adalah tipe risiko yang dihadapi perusahaan. Nah, ini ada banyak di sini ya, risiko-risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Ada risiko aset fisik, ya, risiko karyawan. Ini risiko karyawan ini contohnya adalah kecelakaan kerja sehingga karyawannya cedera, risiko human error. Nah, itu adalah risiko karyawan. Ada juga namanya risiko legal, risiko kontrak tidak sesuai dengan diharapkan, dokumentasi yang tidak benar gitu ya. Itu contohnya adalah terjadi perselisihan sehingga perusahaan lain menuntut ganti rugi yang signifikan. Nah, kalau risiko aset fisik ini ya terjadi karena kejadian tertentu akibatnya pada aset fisik perusahaan ya. Contohnya kebakaran melanda gudang, banjir, kerusakan pada bangunan itu adalah risiko aset fisik. Lalu selanjutnya masih pada risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan itu adalah risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional. Nah, risiko operasional ini ya kegiatan operasional tidak berjalan lancar dan mengakibatkan kerugian, kegagalan sistem, human error, pengendalian, dan prosedur yang kurang. Contohnya komputer terkena virus, mati lampu, listrik tidak stabil, tidak ada air. Nah, itu operasional terganggu. Itu namanya risiko operasional. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah saya hanya memilih saja beberapa risiko yang mungkin dihadapi ya, tidak semuanya saya bahas di sini langsung. Jadi risiko likuiditas itu adalah contohnya, itu adalah definisinya adalah risiko yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kas, risiko tidak bisa menjual dengan cepat karena ketidaklikuidan tadi. Jadi ya liquid itu kan cair ya. Berarti risiko likuiditas itu adalah risiko yang aset-asetnya sulit untuk dicairkan sehingga sulit untuk membayar jumlah utang seperti itu atau kewajiban. Nah,
Contohnya di sini ilustrasinya, perusahaan tidak mampu atau tidak mempunyai kas untuk membayar kewajibannya, misal melunasi hutang. Nah, perusahaan terpaksa menjual tanah dengan harga murah di bawah standar karena sulit menjual tanah tersebut tidak liquid. Jadi terpaksa harus menjual tanahnya atau aset-asetnya dengan harga yang sangat murah karena agak sulit cair ini, agak sulit untuk dijual seperti itu ya. Padahal perusahaan membutuhkan kas dengan cepat. Nah, ada juga risiko kredit, ya jelas ini beberapa pihak debitur tidak bisa membayar cicilan sehingga perusahaan mengalami kerugian. Risiko pasar juga, pergerakan harga, volatilitas harga pasar, misalkan harga pasar saham dalam portofolio perusahaan mengalami penurunan gitu ya. Itu risiko-risiko yang lainnya yang mungkin dihadapi perusahaan. Nah, selanjutnya adalah komponen risiko. Komponen risiko di sini ada dua, yaitu ada likelihood dan impact. Jadi pasti risiko itu mengandung dua komponen ini, dua hal ini, yaitu pertama adalah kemungkinan terjadinya atau yang kita sebut dengan likelihood, kemungkinan terjadinya, gitu ya, dari risiko tadi. Lalu yang kedua adalah dampak dari risiko yang terjadi tadi. Ya, itu namanya impact. Nah, nanti di tugas manajemen risiko, ya tugas kelompoknya, kalian kan membuat mini research ya, penelitian kecil-kecilan, mengidentifikasi ya, melakukan manajemen risiko di sana, di perusahaan Anda bekerja atau di UMKM lebih bagus lagi, kita membantu UMKM juga untuk dari mulai mengidentifikasi risiko, lalu bagaimana mengukur risiko, mengevaluasi risiko, sampai dengan mitigasi risiko atau pengelolaan risikonya. Nah, tadi yang sudah dikatakan komponen dari risiko itu adalah likelihood dan impact. Di sini nanti kalian akan juga membuat matriks ini, likelihood impact matrix ya. Nah, di sini kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Nah, nanti akan dibagi menjadi beberapa kategori, low, medium, dan high. Nah, jadi kita harus melakukan identifikasi dulu, baru kita mengukur, lalu kita masukkan ke dalam likelihood impact matrix, baru kita akan tahu risiko mana yang impact-nya sangat besar. Nah, itulah gunanya manajemen risiko adalah untuk memprioritaskan risiko yang besar dulu. Nah, artinya bukan berarti yang low itu atau yang tidak besar itu ya tidak perlu kita tangani. Tetap perlu, tapi yang diprioritaskan adalah yang berdampaknya besar. Atau dalam hal ini adalah yang warnanya merah ini. Itu sudah istilahnya dampaknya sangat besar ya, termasuk katastrofik ya istilahnya gitu ya. Kalau yang kuning ini medium, sedang. Namun untuk diketahui setiap perusahaan itu berbeda-beda ya. Artinya dampak yang besar, dampak yang sedang, dan dampak yang low itu atau rendah itu berbeda-beda setiap perusahaan. Karena setiap perusahaan memiliki karakteristik gitu ya tersendiri masing-masing seperti itu. Lalu yang ketujuh di sini bahasan terakhir di pertemuan pertama materi kedua itu adalah pengukuran risiko. Di sini pengukuran risiko di sini adalah pengetahuan terhadap sumber risiko sangat diperlukan dalam upaya menentukan pengukuran terhadap risiko yang mungkin terjadi. Berkaitan dengan sifatnya, pengukuran lebih ditekankan pada risiko yang objektif, yang bisa diukur gitu ya. Karena risiko subjektif tidak dapat diukur secara akurat. Nah, karena subjektif kan berdasarkan pribadi gitu ya, karakteristik atau mental seseorang gitu. Jadi kalau subjektif itu sulit untuk mengukurnya. Sedangkan kalau pengukuran risiko itu hanya untuk risiko yang sifatnya objektif. Atau kita bisa dengan jelas mudah menentukan data-data atau informasi yang dibutuhkan. Nah, ada teori tentang kemungkinan terjadinya kerugian atau chance of loss. Contoh, kejadian tsunami pada suatu kota dapat menyebabkan 1.000 kerusakan rumah. Tetapi berdasarkan pengalaman dari 1.000 rumah, hanya 20 rumah yang rusak. Jadi di sini digarisbawahi pengalaman atau historis, data itu namanya ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan peramalan. Kita butuh data masa lalu. Nah, ini pengalaman dari 1.000 rumah yang rusak hanyalah 20 rumah. Untuk itu, dalam teori chance of loss, kemungkinan terjadinya kerugian tsunami itu adalah 2% atau 20 dari 1.000. Dalam chance of loss perlu dibedakan antara penyebab kerugian dan kondisi.
penyebab kerugian diistilahkan sebagai peril dan kondisi diistilahkan sebagai hazard. Nah, nanti kita akan mempelajari apa sih konsep peril dan hazard gitu ya. Nah, hazard, pelir, dan loser. Kita kesini dulu gitu ya sebelum ke penjelasannya tadi. Hazard itu adalah keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril atau bencana. Jadi dia adalah sebuah kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya peristiwa kerugian. Ya. Nah, maka peril itu adalah namanya peristiwa kerugian apabila kondisi tadi sudah sangat-sangat riskan, sangat-sangat mengkhawatirkan sehingga bisa terjadinya peril. Nah, peril itu sendiri adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau bermacam kerugian. Jadi bisa satu kerugian atau banyak kerugian. Nah, sehingga terjadinya loser. Nah, sehingga loser itu adalah kerugian itu sendiri yang dideritanya berapa besar, ya, yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi. Nah, di sini ada contoh, terdapat 3 jenis hazard dalam konsep kinds of loss. Ada physical hazard, moral hazard, dan moral hazard. Physical hazard adalah suatu kondisi yang bersumber dari karakteristik material dan objek. Contohnya, mobil tabrakan akibat jalan licin atau remblong. Nah, physical hazard di sini hazardnya kondisi yang menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan itu adalah jalan licin. Nah, jalan licin atau kita sedang membawa motor, kita ngebut. Itu adalah kondisi yang memicu terjadinya peril. Bisa jadi memicu terjadinya peril ya. Kalau jalan licin bisa terjadi tabrakan. Jadi tabrakan itu adalah perilnya. Nah, sehingga di situ losernya itu adalah mobil rusaknya. Nah, mobil rusaknya atau kita yang sakit dan seterusnya itu adalah jenis loser atau semua kerugian yang dialami akibat terjadinya peril tadi. Yang kedua itu adalah moral hazard. Sikap mental ceroboh atau sikap tidak hati-hati seseorang yang dapat menimbulkan kerugian. Contohnya terjadi kecelakaan mobil akibat kecerobohan pengemudi. Nah, ini morale, mental ceroboh gitu ya, sehingga terjadinya kecelakaan. Selanjutnya moral hazard, ini lebih pada ke moral ya, sikap mental seseorang. Tetapi dalam kejadian ini, kerugian yang terjadi akibat tindakan yang disengaja. Jadi kita sengaja untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Kita sengaja melakukan kejadian gitu ya, dirancang sehingga terjadi kerugian. Sengaja membakar perusahaan yang diasuransikan untuk agar dapat mendapatkan penggantian uang gitu ya. Nah, itu tidak baik, itu namanya moral hazard gitu ya. Nah, ini adalah 3 jenis hazard dalam konsep kinds of loss. Oke, itu saja materi pertemuan pertama, materi kedua gitu ya, tentang konsep dari risiko. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, bisa dipahami, dan Anda bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana sih konsep dari risiko itu sendiri menurut beberapa ahli, menurut ASNZS, menurut standar COSO, dan juga apa-apa aja sih jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi atau jenis-jenis risiko pada umumnya gitu ya. Dan juga yang barusan kita bahas tadi, konsep-konsep terkait dengan hazard dalam konsep kinds of loss ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.